Zion come, waiting for the kingdom come. In His name, my first name, my first name, in His name, my first name, my Father, peace, my name, in His name, my first name, my first name, my Father, joy I sing. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Indonesia. Selamat pagi untuk wilayah Amerika dan Kanada, dan selamat siang untuk wilayah Eropa dan Timur Tengah. Kita bersyukur atas berkat dan kemurahan dari Tuhan. Kita boleh kembali pada ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, baik itu dari live streaming, Zoom, TikTok, maupun nanti siaran tunda YouTube. Dan minggu ini adalah bertepatan dengan Paskah, Hari Bangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Paskah juga mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Baiklah, kita akan mendengarkan saat ini pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Frans dengan judul pujian Sekian Lama. Dipersilahkan. Sekian lama ku berjalan Tuhan, menyusuri jalan penuh dosa, hingga ku lupakan Engkau Tuhan, yang begitu besar mengasihiku. Hingga ku lupakan Engkau Tuhan, yang telah mati untuk keselamatan. Ku tain lagi oh Tuhan, kaki ini berpijak di atas dosa. Ku mau melayani-Mu Tuhan, dengan talenta yang ku miliki. Ku tain lagi oh Tuhan, kaki ini berpijak di atas dosa. Ku mau melayani-Mu Tuhan, dengan talenta yang ku miliki. Ku mau melayani-Mu Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan.
Salibmu adalah salibku Tuhan, bebanmu adalah bebanku Tuhan. Salibmu adalah salibku Tuhan, bebanmu adalah bebanku Tuhan. Penuh berat aku Tuhan di dalam dekapan kasih-Mu. Pimpin dan tuntunlah hidup ini, bersama-Mu Tuhan aku tak tersisa. Pimpin dan tuntunlah hidup ini, bersama-Mu Tuhan aku tak tersisa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans untuk pujian yang tadi sudah dibawakan, begitu memberkati sekali. Ya Bapak Ibu, kita selalu membutuhkan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu padaku. Amin. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Eri. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa bersama. Bapak yang terkasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan, kembali pada malam hari ini ya Bapa, kami yang berada di Indonesia, dan siang hari ataupun pagi hari Tuhan yang berada di negara bagian lain. Tuhan, kami bersatu hati pada malam hari ini, kami rindu ya Bapa untuk selalu duduk di kaki-Mu ya Bapa, mendengar akan kebenaran-Mu ya Bapa dalam hidup kami, yang dapat menuntun kami ya Bapa ke dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan, biar kami serahkan seluruh waktu kami di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Pimpinlah Tuhan akan ibadah online ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menguduskan kami ya Bapa. Apapun yang kami pakai Tuhan saat ini, perlengkapan ibadah kami Tuhan, baik melalui laptop, handphone, tablet, atau apapun yang kami pakai Tuhan, biar Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Juga Tuhan akan jaringan internet, Tuhan wifi, semua Tuhan yang kami pergunakan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menyertai kami, sehingga Tuhan semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih juga Tuhan, Engkau menyertai akan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami ya Bapa, untuk menyampaikan kabar kebenaran ya Bapa kepada kami semua, sehingga Tuhan kami yang mendengar ya Bapa melalui tema Adonai, Tuhan Yesus, Engkau yang membuka hati kami ya Bapa, membuka pikiran kami Tuhan akan pesan yang Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, begitu juga yang ada di siaran channel YouTube ya Bapa Cahaya Firman. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati kami semua, sehingga kami boleh sama-sama diberkati ya Bapa akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga Engkau yang memberkati akan Ibu Dewi akan memandu acara ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah ya Bapa Engkau juga yang menyertai Ibu Dewi. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini ya Bapa, kami yang rindu dan ada di dalam persekutuan ini ya Bapa, kiranya tangan Tuhan yang selalu menuntun kami untuk kami ya Bapa hidup takut akan Engkau ya Bapa, hidup ya Bapa mengenal Engkau dengan benar ya Bapa dalam hidup kami, sebab Engkau yang sudah memberikan keselamatan bagi kami ya Bapa. Biar Tuhan melalui peringatan kebangkitan-Mu ya Bapa,
Biarlah Tuhan Engkau juga yang membuka hati kami, membuka mata kami ya Bapa, bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Eri yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah, kita akan mendengarkan kembali pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Madalena Caroline dengan judul pujian Sungguh Indah. Dipersilahkan Ibu. Mengapa aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengertianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguhnya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, seluruh pengertian bisa membalas kesetiaanmu. Sungguhnya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Randa Magdalena Caroline yang sudah membawakan lagu dari pujian tadi. Pujian ini mengingatkan kita bahwa begitu besar kesetiaan dan pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita. Melalui pengorbanannya lah kita beroleh pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, namun kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Magdalena Caroline yang berjudul Manis Kau Dengar. Dipersilahkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, karenamu inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Randa Magdalena Caroline yang sudah membawakan pujian. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Jalan ke Kalvari dan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta PDM Dr. Magdalena Caroline. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, puji Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biar saat ini kami menyediakan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Untuk kami dengar akan firman. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berbicaralah bagi setiap kami, supaya sungguh-sungguh setiap benih firman yang ditaburkan, yang disampaikan, itu bisa berakar kuat dalam kehidupan masing-masing kami. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Oke, saya izin share ya. Oke. Ya, tema kita adalah Way to Calvary, Jalan ke Kalvari. Kita tahu bahwa tidak mudah ya kalau kita melihat perjalanan Tuhan. Dari awal sampai ke atas bukit Golgota. Tetapi sungguh-sungguh kita melihat bahwa Tuhan itu Dia sangat mencintai setiap saudara dan saya. Dan kita akan lihat setiap perjalanan yang Tuhan mulai. Dan mari kita bersama-sama. Saya harap suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Baik, mari kita akan buka di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Ibu Dewi ya, tadi ya. Iya, Ibu. Iya. Saya baca, Bu. Iya, baik. Iya, silakan. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Ya. Mungkin Bapak Ibu bingung ya. Kita ambil tema Way to Calvary, tetapi kenapa bukanya kok di Kejadian ya, gitu. Karena
semuanya berawal dari sini, gitu. Semua yang kita rayakan, semua yang kita dapatkan, semua yang kita nikmati pada hari ini, sampai mulai dari kemarin Jumat Agung sampai di kebangkitan ini, itu dimulai dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Mulai dari pemberian Tuhan yang paling beresiko yang diberikan kepada manusia, yaitu kepada seorang pria. Dan pemberian itu adalah kebebasan untuk memilih. Tuhan itu tidak pernah menciptakan robot. Yang bisa diciptakan untuk mengasihi Dia, yang diciptakan bukan tanpa pilihan, tetapi ketika Tuhan bicara kepada Adam, memberikan perintah kepada Adam bahwa buah yang pengetahuan baik dan jahat ini, yang letaknya ada di tengah-tengah taman itu, tidak boleh kau makan. Nah, masalahnya, karena manusia dari awal diciptakan dengan pemberian yang sangat berisiko, yaitu kebebasan memilih, Tuhan tidak bisa paksa. Dia hanya memberikan perintah. Jadi ketika manusia itu diminta untuk mengasihi Allah, dan ketika manusia dipaksa untuk mengasihi Allah, itu pasti bukan kasih yang sebenarnya. Itu pasti bukan cinta yang sebenarnya. Karena apa? Karena ketika pilihan itu diberikan, artinya waktu Tuhan minta manusia untuk mengasihi Dia, kembali kepada manusia. Betul ya Bu Dewi ya? Mau mengasihi atau enggak, Ya, terserah. betul. Jadi Tuhan ingin adalah setiap kita itu satu, mau mengasihi Dia, taat kepada Dia, dengan kasih yang sungguh-sungguh, bukan yang cuma sekedar atau ala kadar. Karena ketika kita memilih untuk mengasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, itu adalah kasih yang sebenarnya. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan Bapak Ibu ya. Kenapa kok kasih dibilang keputusan, bukan perasaan? Kira-kira kalau menurut Bu Dewi kasih itu apa? Perasaankah atau keputusan? Iya, Ibu. Kira-kira apa Bu Dewi? Keputusan. Menurut saya juga keputusan. Karena kalau kasih perasaan itu biasanya nanti bisa berubah perasaan manusia. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa kalau kamu memilih mengasihi aku, hidup taat kepadaku, itulah kasih yang sebenarnya. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Nah, perkataan ini, ketika Tuhan bilang kepada si Adam bahwa jangan kamu makan
Karena ketika kamu memakannya, pastilah engkau, dikatakan tadi apa? Bu Dewi tadi baca, pastilah engkau Mati. mati. Ya. Nah, kata surely you will die. Pastilah engkau mati itu memiliki arti yang sangat dalam. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, kita melihat bahwa begini, kematian itu dari awal sudah ada. Tetapi kematian tidak memiliki kuasa untuk membunuh. Sekali lagi, pada awalnya kematian itu sudah ada. Tetapi kematian tidak memiliki atau tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Jadi selama manusia itu taat, maka kematian tidak punya kuasa membunuhnya. Karena kuasa kematian itu adalah dosa. Selama manusia tidak berdosa, patuh akan perintah Tuhan, maka manusia tidak akan memberikan kuasa itu kepada kematian untuk membunuhnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata begini, jangan berbuat dosa atau jangan berdosa. Jangan makan itu, jangan makan buah itu, karena surely you will die. Jadi kalau kita lihat, bukan Tuhan yang membunuh manusia. Tetapi Tuhan mau memastikan supaya apa? Jangan sampai manusia makan buah itu. Makanya dikasih pesan kepada si Adam. Perintahnya diberikan kepada si Adam. Sebab ketika kamu makan, kamu sedang memberi kuasa kepada dosa atau kematian untuk membunuhmu. Ya, sekali lagi. Kematian sudah ada, tetapi kematian tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa manusia makan buah itu. Dan ketika manusia makan, Tuhan nggak bisa serta-merta begitu dia lihat manusia makan. Itu dia bilang, aduh, kenapa kamu makan? Gitu. Nggak bisa. Lalu Tuhan bilang, tenang, nanti aku riset. Kamu tidur, nanti ketika bangun, kita ulangi lagi. Gitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Kenapa? Karena begini, jadi ketika manusia makan tidak ada yang namanya riset, tidak ada yang namanya dispensasi, tidak ada yang namanya coba kita nanti ulang lagi ya, di rewind gitu ya nanti ya, supaya nggak jadi makan buah pengetahuan baik dan jahat gitu. Ternyata enggak. Karena apa? Coba minta tolong dibacakan. Mazmur 138 ayat yang kedua. Ya. Bentar, Ibu. Mazmur 38 ya, Bu ya? Ya. Ayat kedua. Oke, baik. Mazmur 38 ayat yang kedua. Tuhan, janganlah menghukum aku dengan geramu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Amin. Iya. 138. Salah ya. 138. 138. Oke. Bentar, Bu. Maaf. Saya pikir kenapa lain nih? Kenapa lain? Oh, oke. 138 sebentar. 138 ayat yang kedua. Ya, sorry aku baru baca. Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu,
dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Amin. Ya. Kenapa Tuhan tidak bisa meriset, Tuhan tidak bisa merewind, Tuhan tidak bisa memberi dispensasi ketika Adam dan Hawa memakan buah itu? Karena firman-Nya itu dikatakan melebihi namanya. Jadi ketika Tuhan sudah berfirman, maka itu jadi. Nah, itu yang harus kita mengerti. Ya. Jadi apakah Tuhan tidak menyesali? Ya, menyesal, tetapi sudah terjadi. Sehingga ribuan tahun setelah itu, surga memberikan putranya. Di mana dia mempersiapkan diri selama 30 tahun. Dengan luar biasa dia mempersiapkan dirinya. Nah, setelah 30 tahun dia mulai mengajar firman kebenaran. Dia mulai mengajar prinsip-prinsip kerajaan surga. Maaf. Sehingga ketika tiba bagi dia, ini ya, ketika tiba bagi dia untuk naik ke kayu salib, beberapa hari sebelum itu dikatakan dia masuk ke kota Yerusalem. Yerusalem itu memiliki arti namanya. Kira-kira ada yang tahukah arti nama kota Yerusalem? Bu Heni mungkin, Bu Aling? Ada yang tahu nggak? Yerusalem itu punya arti apa? Kalau saya tanya Bu Dewi, terus nanti Bu Dewi bisa doa puasa, terus nanti. Kota damai, Bu, atau bagaimana? Iya, betul. Iya, Yerusalem itu punya arti kota damai. Nah, kenapa itu? Jadi kota ini kota yang dijadikan ibu kota oleh Raja Daud, yang adalah keturunan suku dari Yehuda. Sebentar, ini rasanya audio saya kedengaran kah? Kedengaran Ibu, kedengaran Oke, Ibu. baik. Dan dia memilih Yerusalem karena apa? Karena dianggap sebagai kota yang netral. Karena sebelum Daud ada pemimpin sebelumnya, yaitu Raja Saul yang berasal dari suku Benyamin, dan kota dan Yerusalem ini ada di perbatasan antara wilayah Benyamin dan wilayah Yehuda. Itu sebabnya kenapa Yerusalem digadang-gadang jadi kota damai. Ya, karena letaknya ada di tengah-tengah. Jadi istilahnya seperti orang yang nggak berpihak kemana-mana gitu ya, nggak pihak ke sini, nggak berpihak ke sini gitu ya. Jadi karena letaknya ada di perbatasan antara suku Benyamin dan Yehuda, maka dipilihlah dia jadi ibu kota. Nah, kalau kita lihat, di Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ketika dia memasuki kota Yerusalem, orang-orang di situ, warga Yerusalem itu mengambil sudah menyiapkan daun palem ya mereka ya. Jadi ketika Yesus naik masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai itu, mereka berteriak, mereka bersorak sambil meletakkan daun palem, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja orang Israel. Nah, kalau kita lihat di sini kata Hosana
itu memiliki arti bebaskan kami atau save us dari jajahan atau opresi Romawi. Karena waktu itu memang lagi ada di dalam penjajahan Romawi mereka ya. Nah, padahal kalau kita lihat dan kita mengerti, Yesus datang bukan semata-mata menjawab keinginan manusia, tetapi dia datang untuk menjawab kebutuhan manusia. Jadi warga Yerusalem pada waktu mereka berteriak, Hosana, yang artinya bebaskan kami, save us itu tadi ya, selamatkan kami gitu. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka itu membutuhkan pembebasan dari penjajahan dosa, ya, yang ada di dalam hidup mereka. Tapi yang mereka teriakkan adalah, ayo selamatkan kota kami, gitu ya. Kebalik. Jadi mereka salah. Opsinya salah. Seharusnya mereka minta diselamatkan dulu dirinya dari penjajahan dosa. Setelah mereka bebas, mereka baru bisa bergerak untuk menyelamatkan kota mereka. Nah, seringkali kita memang suka keliru ya. Kita suka lebih memilih keinginan daripada kebutuhan. Kita lupa bahwa untuk mendapatkan breakthrough, untuk mendapatkan kedamaian bagi hidup mereka, karena sudah dikuasai dosa itu tadi, itu sangat sulit gitu. Dan itu bisa mereka dapatkan ketika mereka minta kepada Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajahan dosa itu tadi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ada banyak manusia, bahkan mungkin saya, Bapak Ibu yang ada di sini, itu masih mengejar keinginan daripada kebutuhan. Iya apa ya? Mari kita jawab masing-masing di dalam hati. Nah, jadi kita masih mengejar apa yang namanya keinginan. Kita masih mengejar seperti yang dilakukan oleh, ingat cerita anak bungsu? Ketika dia minta harta bagiannya, harta waris bagiannya dia setelah dia menerima, dia pergi meninggalkan bapaknya. Padahal seharusnya yang dia harus lakukan adalah apa? Dia mendekat kepada bapaknya. Jadi seringkali kita tidak paham bahwa kita seharusnya mendekat kepada yang empunya hidup. Yang harus manusia selamatkan adalah menyelamatkan sekolah kehidupan mereka yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sekolah kehidupan seperti apa? Sekolah kehidupan yang diubahkan setiap hari melalui pembaharuan budi, semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, seperti yang Roma 12 pasal pertama sampai Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 itu berkata, selain mempersembahkan tubuh, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Dan ini yang terjadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dan dia melihat, sekalipun dia melihat pada banyak orang-orang taruh gitu ya, daun-daun palem gitu. Coba salah satu bacakan di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41.
Ada Lukas, satu kata di situ. Lukas berapa Ibu? 19. Oke, sorry, aku cari. Pasal Lukas pasal 19 ayat 41. ayat 41. Oke. Lukas 19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya. Yesus menangisinya. Menangisi di sini bahasa Yunaninya adalah kleo, yang berarti sobbing atau menangis terisak-isak. Sebelum ayat ini, Yesus dikatakan dia juga menangis karena Lazarus yang mati. Dia sedih, keluarga dari pihak Lazarus juga sedih. Tetapi Yesus tidak sampai menangis terisak-isak. Karena dia tahu bahwa setelah ini Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi ketika masuk dan melihat kota Yerusalem, yang Yesus lakukan adalah apa? Yesus menangisinya. Menangisi terisak-isak itu seperti apa ya? Kayak gimana ya? Gitu ya. Itu terus sesenggukan gitu ya. Nah, itu yang Yesus lakukan. Jadi dia menangis sampai istilahnya terisak-isak. Karena dia melihat apa? Manusia atau warga yang ada di situ. Mereka semua lebih mengejar keinginan daripada kebutuhan mereka. Manusia lebih mengejar hosana dari penjajahan Romawi. Apa tadi kata hosana? Save us. Bebaskan kami dari penjajahan Romawi. Jadi apa yang terjadi di luar sini itu lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam. Sedangkan Tuhan itu mau ini loh, di dalam ini dulu. Itu yang membuat ketika dia melihat warga Yerusalem seperti itu yang membuat dia menangisinya. Dia sampai sobbing gitu ya. Dan ketika dia sampai di atas kayu salib, kita memulai perjalanan ya, gitu. Ketika dia masuk dan sampai di atas kayu salib, ini yang terjadi. Di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Apa yang dikatakan oleh penjahat pertama? Ada yang tahu? Bu Heni? Apa yang dilakukan oleh penjahat pertama? Lukas 23 ayat 39. Bisa tolong dibacakan? 39, ya Bu. Lukas 23 ayat yang ke-39. Ya, seorang dari penjahat yang kau gantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Iya. Ya. Penjahat yang pertama itu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Atau dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi yang dikatakan oleh penjahat kedua, coba ayat 42. Lalu ia berkata, Lukas 23 ayat ke-42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Amin. Penjahat yang kedua di sini, dia sangat paham bahwa Yesus datang untuk menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Karenanya dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat ini tidak, kalau kita lihat, kenapa kok dia bisa disalib? Dia tidak pernah punya kesempatan selama hidupnya, selama masa dia hidup. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk dia datang beribadah. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk menerima Yesus dan percaya kepada dia. Tapi yang anehnya dari ini, ketika di atas kayu salib, dan ketika dia melihat Yesus, dia paham bahwa Yesus datang untuk menjawab kebutuhannya. Karena itu dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia bilang, aku tahu bahwa kalau nanti engkau datang sebagai raja atas hidupku, atas hidup orang-orang lain mungkin ya. Jadi bagi penjahat yang kedua ini, dia bilang, nggak apa-apa, nggak masalah kalau saat ini aku dihukum. Yang pasti adalah gini, aku akan diselamatkan. Terserah bagaimana keadaannya, terserah bagaimana kondisinya, yang pasti aku yakin bahwa aku akan diselamatkan. Karena itu keluarlah ayat yang ke-43. Yesus berkata apa? Saya bacakan, Bu. Iya. Ya, Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Karena dia yakin, karena dia tahu bahwa Yesus datang untuk menjawab kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Dia butuh diselamatkan. Yesus langsung menjawab bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, mari saat ini setiap kita, mari kita kejar kebutuhan lebih dahulu daripada keinginan. Kita mengejar lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi ketika kita terus mengatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan merasakan surga itu ada di bumi. Karena yang kita kejar adalah kebutuhan. Yang kita kejar adalah Tuhan. Jadi ketika kita mengejar Tuhan, maka ini, saat kita mengejar Tuhan, itu seperti begini. Kita lagi bilang, Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa mengelola keluarga saya dengan baik. Supaya saya bisa mengelola keuangan saya dengan baik. Supaya saya bisa mengelola pelayanan saya, pekerjaan saya dengan baik. Setelah semua yang di dalam kehidupan kita beres, maka semuanya atau yang lainnya akan ditambahkan, kata Tuhan. Karena itu, mari kita mengejar apa yang tidak bisa dilihat. Karena seringkali orang-orang mengejar hal-hal yang terlihat. Untuk apa? Diperlihatkan kepada manusia lain. Betul ya? Ketika kita mengejar ketenaran, ketika kita mengejar kedudukan, ketika kita mengejar sesuatu yang bisa menaikkan prestis kita, itu supaya apa? Supaya kita bisa perlihatkan kepada orang lain.
kita lupa untuk mengejar yang esensi. Ya, jadi perhatikan, mari kejarlah yang tidak terlihat, yaitu keselamatan, pemulihan hidup. Kejarlah hal-hal yang tidak terlihat supaya nanti yang lainnya itu Tuhan akan tambahkan. Saya cuma mau mengingatkan ketika Yesus tadi memasuki kota Yerusalem, dikatakan dia menangisinya. Saya mau mengajak kita semua untuk mari kita tidak membuat dia menangisi kita. Jangan sampai kita membuat dia terisak-isak karena kita. Karena ketika dia melihat manusia lebih mengerjakan keinginan daging daripada kebutuhan keselamatan, itu yang akan membuat dia menangisi setiap kita. Tapi ketika kita mau mengejar yang namanya kebutuhan, maka akhirnya akan keluar nih perkataan ini, teruji. Karena itu di atas kayu salib, Markus 15 ayat yang ke-23 dikatakan, waktu mereka memberikan, ketika tentara Romawi mau memberikan anggur bercampur dengan mur kepada Yesus, Yesus menolak. Ada yang tahu kenapa? Karena anggur dengan mur itu seperti morfin ya Bu, untuk mengurangi sakit. Ya, betul sekali. Jadi anggur dan mur itu dikatakan dia akan jadi penangkal sakit, gitu ya. Sehingga apa? Pada waktu kalau kita melihat penyaliban, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, betul ya? Karena itu pada detik-detik terakhir biasanya tentara Romawi itu akan memberikan anggur bercampur mur supaya orang yang disalib itu merasa nyaman. Nyaman sejenak, ya, bukan nyaman yang lama gitu, enggak, tetapi nyaman sejenak sehingga ketika mereka yang dibilang sebelum mati itu mereka dipukul dulu, itu mereka akan bisa menanggungnya, gitu dikatakan ya. Merasa nyaman itu dalam bahasa Inggrisnya bearable ya, bisa ditanggung karena yaitu tadi, karena akhirnya itu bisa menjadi penangkal sakit itu tadi. Jadi kita melihat bahwa Yesus menolak, gitu ya. Yesus menolak yang namanya kenyamanan, rasa nyaman yang sejenak itu tadi. Dikatakan penyalipan itu adalah kematian yang perlahan-lahan. Mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Karena apa? Ketika mereka menggerakkan sendi demi sendi, sedikit pun itu akan membuat kita bisa mendengar teriakan dan tangisan karena kesakitan yang amat sangat. Sejarah mencatat ketika anggur bercampur mur diberikan kepada mereka yang disalib, itu hormon adrenalin itu bisa kicks in, dibilang ya. Tubuh manusia itu bisa menyambut anggur itu sehingga mereka bisa lupa dengan sakit mereka.
Dan momen seperti ini adalah yang dinantikan oleh mereka-mereka yang mendapatkan hukuman disalib. Kenapa? Karena tubuh kita manusia ini, kita sadar atau tidak, tubuh kita itu didesain untuk memiliki keinginan tidak sakit. Contoh, kira-kira Bu Dewi, ketika Bu Dewi masak, waktu pegang panci yang di dalamnya lagi ada air panas gitu ya, mendidih. Lupa misalnya begitu. Kira-kira apakah tangan Bu Dewi tetap ada di pegang pancinya begitu? Terus, aduh panas gitu sambil ngomong gitu? Atau gimana? Atau angkat terus, out gitu? Pasti Dilepas. teriak, betul ya? Dilepas dan teriak. Nggak ada orang yang ketika memegang panci yang panas, wajan yang panas, atau mereka yang terciprat oleh minyak goreng yang panas, itu terus, aduh panas ini tadi, sama ketawa gitu ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Tapi mereka refleks akan berteriak, mungkin refleks juga akan melepaskan pegangan tangan mereka dari panci ataupun penggorengan itu tadi. Nah, tetapi dikatakan Yesus menolak itu. Kenapa? Karena anak Allah harus dihancurkan sampai titik darah yang penghabisan. Kalau kita lihat sebelum dia sampai di kayu salib, yang terjadi adalah begini. Ketika cambuk itu mencambuk tubuh dari Yesus, saya lupa nama cambuknya itu, flagellum, ya. Nama cambuknya itu flagellum. Itu ada mata kail di bagian ujungnya. Jadi ketika cambuk itu dipukulkan kepada tubuh Yesus dan dia istilahnya ditarik lagi atau dicabut lagi, apa yang terjadi ketika ada mata kail di depannya? Maka daging-daging tubuh itu akan ikut tercabut. Dan bayangkan itu cambuk yang dipukulkan kepada tubuh Yesus itu tidak cuma satu kali, Bapak Ibu. Ketika dikatakan, kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu Via Dolorosa, ketika dia dipukul hingga berdarah, bilur pada tubuhnya, itu tidak cuma sekedar bilur, tetapi karena cambuk itu tadi, flagellum tadi yang ada mata kail sehingga dia mencabut setiap kali ditarik, itu pun daging Tuhan itu pun ikut tertarik. Makanya dibilang apa? Tubuhnya sudah tidak berbentuk, sudah apa kan? Karena penuh dengan itu tadi, hasil dari apa? Mata kail yang tadi nancep kemudian ditarik lagi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, ditambah itu dia sudah mengalami satu pendarahan. Ditambah ketika mahkota duri itu adalah dari tanaman seperti rumput gitu ya di Israel sana. Tapi durinya itu memang betul-betul, kalau Bapak Ibu tahu durinya itu bisa sejari tangan saya ini loh ya. Sebetulnya besarnya. Jadi mungkin lihat di sini, di PPT saya, itu ada gambar mahkota durinya ya. Kurang lebih itu duri-duri segitu besarnya. Dan ketika mahkota itu dipasangkan ke kepala, itu tidak cuma sekedar ditempelin gitu aja ya Bapak Ibu. Tetapi dipaksa masuk. Bisa dibayangkan ketika duri-duri itu masuk ke dalam kepala, apa yang terjadi?
itu darah itu tidak hanya keluar dari tubuh tetapi juga dari kepala. Bilur di sini hanya memiliki arti apa ya? Bahasa aslinya molov itu artinya singular ya. Jadi cuma satu. Jadi bilur itu yang memberikan kesembuhan bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya ketika kita mempercayainya. Ketika Yesus mengangkat kayu, itu dia bukan mengangkat yang sudah masih dalam bentuk salib ya. Karena yang satu, yang horizontal itu sudah dipasang, Bapak Ibu. Ya, sudah dipasang di atas bukit. Jadi yang Yesus panggul itu adalah salib yang berbentuk vertikal. Kita lihat di sini, setelah dari masa interogasi malam sebelumnya, sampai dia dicambuk, dia dipakaikan mahkota duri. Tubuhnya sudah tidak bisa menahan. Makanya kenapa sampai akhirnya ada yang menggantikan dia, mengangkat kayu salib itu. Dan Matius 26 ayat yang ke-39, ketika Yesus memasuki Taman Getsemani, situ dia bilang, ini jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu. Ini merupakan fase awal atau fase pertama dari kematian. Ya. Kenapa? Karena sebentar lagi dikatakan dia akan dipisahkan dari hadirat Tuhan atau dari hadirat Bapaknya. Karena penebusan itu A akan diganti A, B akan diganti B. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berteriak luar biasa. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu merupakan pertama kali dalam seumur hidup Yesus, dia dipisahkan dari hadirat Bapaknya. Sama seperti manusia. Supaya ketika kita sudah ditebus setelah terpisah dari hadirat Tuhan, melalui karya salibnya, kita semua tidak lagi keluar dari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita, bahkan ada di dalam kita. Dan ini yang terjadi ketika dia memisahkan diri dari hadirat Bapaknya. Yang terjadi adalah apa? Apa yang terjadi ya sama Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani? Apa yang dia alami? Dia menangis ya, Bu. Sampai air matanya berubah menjadi seperti darah. Oke. Keringatnya. Dia mengalami yang namanya apa nih? Hematohidrosis. Peluh bercampur darah. Dr. Frederick Sugibe itu
mengatakan begini, itu adalah tingkat stres paling akut yang dialami oleh seseorang di mana pembuluh darah pecah. Jadi saking stresnya pembuluh darahnya sampai pecah. Kenapa? Karena ini, sebentar lagi dia akan terpisah dari Bapaknya. Dan itu adalah sebuah beban tekanan yang paling berat yang dialami oleh Yesus. Tetapi ini yang terjadi. Tidak ada jalan kembali gitu ya. There is no other way. Sacrifice still must go on. Pengorbanan itu harus terus dilakukan. Karena kalau enggak, kita enggak ada nih sekarang. Ya, kita enggak akan mengalami atau menerima yang namanya pengharapan keselamatan. Dr. Frederick itu dia bilang begini, ada banyak manusia ketika sampai di titik stres yang sekalipun belum seperti yang Yesus alami, itu mendekati lah ya maksudnya, yang mendekati. Mereka sudah tidak tahan dan pada akhirnya mereka bunuh diri. Tetapi Yesus dia melewati titik stres paling akut. Supaya apa? Supaya setiap kita hidup berkemenangan. Tidak di dalam stres karena ada damai sejahtera, ada sukacita yang dia sudah siapkan bagi setiap kita. Dan waktu akhirnya dia menutup mata. Dan itu adalah fase kematian yang kedua. Coba kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat keberapa Bu? Maaf. 56. 56. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Dosa memberikan kuasa kepada kematian sehingga kematian bisa membunuh manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya bayi yang lahir dari Roh Kudus. Yang artinya dia adalah satu-satunya bayi yang lahir tanpa dosa. Betul ya? Nah sekarang bagaimana Yesus bisa membunuh kematian sedangkan dia tidak punya dosa? Jadi yang dia lakukan adalah ini. Dia ambil semua dosa manusia, termasuk saya dan saudara. Yang saat itu belum ada, gitu ya. Dia ambil semua, dia timpahkan semua itu kepada dirinya. Sehingga karena dosa semua umat manusia termasuk kita, itu yang membuat dia terpisah dari hadirat Bapaknya. Itu sebabnya Yesus tidak dibunuh oleh tentara Romawi atau bangsa Romawi. Bukan juga dibunuh oleh bangsa Yahudi. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya Padaku, padaku, melainkan melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. kehendakku sendiri. Jadi yang terjadi begini, ketika Yesus mengambil semua dosa manusia, ditimpahkan kepada dirinya, dia bilang kepada dosa, sekarang aku sudah penuh dengan dosa. Jadi dia memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuh manusia. Tapi kalau kita lihat di sini, dikatakan apa? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi yang terjadi adalah begini. Dia membiarkan manusia melakukan eksekusinya. Tetapi dia memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuhnya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bilang bahwa Yesus dibunuh oleh bangsa Romawi, kita tahu jawabannya ya. Bahwa dia tidak dibunuh oleh bangsa Romawi ataupun bangsa Yahudi. Tetapi dia yang menyerahkan. Ya. Jadi dia membiarkan manusia melakukan eksekusi, tapi dia memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuhnya. Dan ketika tiba hari yang ketiga, di mana dia bangkit, dan kuasa maut atau kuasa kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Karena itu ketika kita menerima kebangkitannya, kuasa maut pun tidak berkuasa atas kita. 1 Korintus 15 ayat ke-55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah sebabnya ini yang terjadi. Ketika murid-muridnya yang pada awalnya tidak mengerti. Pada awalnya para murid, waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Mereka lari, mereka sembunyi, ada yang menyangkal, ada yang jual, semua hal-hal yang istilahnya dilakukan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Betul ya? Ya. Itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Karena mereka tidak mengerti. Tetapi ketika mereka sudah mengerti, ini yang terjadi. Ketika Petrus ditangkap oleh si Nero, apa yang dia katakan? Dia bilang, salibkan aku terbalik, sebab aku tidak pantas disalib seperti my master, guruku, seperti guruku. Jadi pada waktu dia disalibkan dengan kepala di bawah itu, pembuluh darahnya pecah. Ya. Nah itu kita lihat. Lalu si Bartolomeus, dia dikuliti dan disiram oleh air garam. Bayangin ya, sudah ketika luka, kemudian kena siram air garam itu kayak apa coba Bapak Ibu ya. Jangan dirasakan ya, kalau bisa. Karena pasti ngeri-ngeri sedap itu ya. Lalu Thomas, dia pergi ke India dan ditusuk perutnya. Ya, dikeluarkan isi perutnya. Murid-murid Tuhan menjungkir balikkan dunia setelah mereka mengerti kebenaran. Bahwa ketika mereka yang awalnya lari, sembunyi, menyangkal, namun di akhir mereka melihat bahwa begini, maut itu tidak memiliki sengat lagi buat mereka. Maut itu tidak memiliki kuasa atas mereka. Jadi mari kita semua jangan lagi membuat Yesus menangis karena kita.
Saya akan akhiri dengan membacakan beberapa tulisan. Bapak Ibu silahkan dalam sikap doa. Kita tahu bahwa saat Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan ketika kita makan, kita akan mengingat bahwa tubuh Kristus yang dihancurkan bagi setiap kita. Untuk memberikan kesembuhan. Dan bagi kita darah Yesus yang dia katakan ini bukan lagi darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah bangsa Israel. Tetapi ini adalah darahnya yang merupakan lambang daripada perjanjian baru. Dia yang dicatat di dalam Matius, Markus sebelum disalibkan. Ini yang terjadi. Tuhan Yesus, dia disesah terlebih dahulu. Dan pada umumnya seperti yang tadi saya katakan, penyesahan dilakukan dengan flagellum, yaitu cambuk yang terbuat dari kulit yang di bagian tali, di bagian pucuk-pucuknya itu ada kail, mata kail. Sehingga setiap kali itu tali dicambukkan kepada tubuh seseorang. Dan mata kail itu ditarik, maka dagingnya pun akan ikut tercambuk. Dan itu sudah sangat membuat tubuh Yesus lemah. Bukan saja dia menerima cambukan, tapi juga pemukulan dengan sebuah tongkat. Atau buluh namanya. Kitab Markus itu menyebutkan dengan jelas bahwa mereka memukul kepalanya dengan sebuah bulu, dan di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bilang again and again, lagi. Setelah itu para serdadu juga membuatkan mahkota duri yang kemudian dipaksa masuk di atas kepala Tuhan Yesus. Mahkota itu dianyam dari sejenis akar berduri yang tumbuh di tanah Palestina. Dan itu menyebabkan pendarahan. Jadi dia mengalami pendarahan di kepala, juga dari hasil pencambukan. Jadi sebelum naik di atas kayu salib, dia sudah kehilangan banyak darah. Ditambah dengan persidangan yang maraton dari malam. Itu membuat tubuh Yesus sangat-sangat lemah. Itu sebabnya dikatakan apa? Dia tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi menyandang kayu salib itu. Sehingga digantikan oleh Simon orang Kirene. Jadi secara permanen di Bukit Penyaliban Golgota, salib yang
vertikal itu sudah ditanam secara permanen. Dan yang dipikul oleh Tuhan adalah batang kayu horizontal atau dikatakan patibulum. Berat batang kayunya itu sekitar 20 kilo. Sebelum disalib, para terhukum ini mereka ditelanjangi terlebih dahulu. Dan itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Keempat penulis Injil mencatat bahwa para serdadu mengambil pakaiannya, membuang undi, dan membagi-bagikan pakaiannya. Dan setelah itu, kedua tangan Tuhan direntangkan, disalib pada pergelangan tangan, bukan telapak tangan, agar lebih kuat menyangga berat tubuhnya. Kalau di telapak tangan, di sini ada satu tempat, kalau disalib sebelah sini itu kosong ya, jadi nggak terlalu sakit, nggak terkena tulang. Tapi kalau di pergelangan tangan, itu mengenai tulangnya. Jadi ketika tubuh Tuhan direbahkan, disatukan dengan batang salib yang vertikal, itu juga ditambah disediakan kayu penyangga yang bernama sula pada bagian tengah agar dia dapat setengah duduk. Ini yang terjadi ya ketika kedua tumit kaki disejajarkan, lalu dipaku dengan sebilah paku besi. Pakunya itu besar. Jadi ketika kaki yang tidak terlentang lurus, tapi harus bengkok, itu akan membuat kaki bisa kram, bisa kejang. Dan itu yang dialami di atas kayu salib. Perlahan-lahan oksigen itu mereka akan kesulitan menarik nafas. Dan ketika mereka mungkin akan merubah sedikit posisi kakinya, itu akan membuat rasa sakit yang amat sangat, karena berarti dia harus menumpukan berat tubuhnya pada kedua tumitnya yang terpaku. Proses pemakuan kaki sampai kepada menggantungkan tubuh, lalu kaki tangan yang dipaku. Setiap tarikan nafas itu akan membuat terhukum merasa sakit luar biasa di urat syaraf tangan dan kaki. Selain itu, dia akan merasakan rasa sakit di saat bernafas. Dia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan pada kayu yang kasar. Wayne Grudem menjelaskan bahwa ada kalanya terhukum akan hidup berhari-hari meski dalam kondisi setengah mati dengan rasa tercekik akibat kekurangan oksigen. Itu sebabnya serdadu Romawi biasanya mematahkan kedua kaki terhukum guna mempercepat kematiannya. Tetapi dalam kasus Tuhan Yesus, kedua kakinya tidak dipatahkan karena kematiannya relatif cepat. Penderitaan dialami Kristus di atas kayu salib berlangsung kurang lebih 6 jam. Di kayu salib itu merupakan hukuman mati pada masa kekaisaran Romawi, dan itu diperuntukkan bagi para budak. Untuk para kriminal kelas berat, bukan warga Romawi.
Dengan kata lain, penyaliban merupakan hukuman mati yang paling hina. Sehingga hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Tuhan pencipta alam semesta yang turun dari tahta kemuliaannya. Dia harus dihianati mulai dari 30 keping perak. Dia dihianati. Dia harus memikul salib 3 kilometer. Dan ada 3 paku ditancapkan di tubuhnya. Ada 3 liter darah dicurahkan. Dan 3 hari dia ada dalam kematian. Dan pada hari ini, Yesus hanya mau mengatakan 3 hal, 3 kata kepada Bapak, Ibu, dan saya. Aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu. Karya dan kasihnya, juga cintanya, terlalu amat sangat besar. Jangan sampai kita membuat dia menangis terisak-isak lagi. Karena dosa-dosa kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Randa Magdalena Caroline untuk kebenaran firman yang sudah Ibu berikan kepada kami semua. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan di sini saya juga belajar, mungkin kita semua juga belajar bahwa kita harus lebih mementingkan kebutuhan di dalam diri kita daripada keinginan-keinginan yang kita maui gitu ya Bu. Karena seperti dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Baiklah Ibu, terima kasih banyak untuk kebenaran firman pada hari ini, untuk kami semua di hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga apa yang Ibu Pendeta sampaikan atau firmankan pada hari ini bisa menjadi rema dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Aling. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Dewi, baik Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin mensupport pelayanan dari Sema Adonai, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Bapak Ibu melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXX XXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20007. Demikian pengumumannya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi sebagai liturgis. Dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Aling. Dan untuk info persembahan yang sudah disampaikan kepada kami, dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mensupport pelayanan Sema Adonai. Baiklah, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat, yaitu doa untuk ucapan terima kasih dengar firman Tuhan, dan doa untuk Sema Adonai, doa pemerintah, dan juga doa gereja yang akan dipimpin oleh Ibu Kinar. Dipersilahkan Ibu.
Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, setelah kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Paskah pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh menerima firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu PDM Dr. Anda Magdalena Carolina Da Costa, SPD MSCA CCM Div, di mana kami boleh belajar meneladani akan kesengsaraan-Mu, dan itu kembali melihat pada diri kami untuk melihat jalan ke Kalvari. Tuhan ampuni kami karena kami sering mengejar kebutuhan lebih dahulu daripada keinginan untuk mengejar kerajaan Allah. Seringkali kami tergoda untuk mengedepankan keinginan diri supaya terlihat diri kami, bukan Engkau yang terlihat. Ampuni keakuan kami ini, ya Allah. Melalui perjalanan sengsara-Mu, kami boleh belajar untuk rendah hati. Engkau telah memberikan teladan yang nyata dalam kehidupan. Beri kami hikmat dan kekuatan, agar kami tidak lagi membuat-Mu menangis. Tuhan, terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Muda Dr. Anda Magdalena Carolina Da Costa. Kiranya Engkau memberkati Ibu Magdalena, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Kiranya Engkau memakai Ibu Magdalena Carolina lebih lagi dan lebih lagi supaya banyak orang yang mendengar kebenaran firman-Mu melalui beliau. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Ibu Magdalena Carolina. Engkau memakai beliau hingga semakin banyak orang yang mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sema Adonai. Kami bersyukur Engkau telah memberikan Sema Adonai kepada kami, sehingga di dalam Sema Adonai ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga Sema Adonai, bersama-sama melayani Engkau, bersama-sama belajar firman-Mu, belajar merenungkan dan mengenal kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan berkarya di Sema Adonai ini. Kiranya Engkau memberikan anugerah, memberikan rezeki, kesehatan kepada Bapak Ibu yang terlibat di Sema Adonai ini. Juga dosen-dosen yang memberikan pelayanan di dalam pendidikan yang ada di Sema Adonai ini. Sehingga semakin banyak orang yang Engkau pakai untuk menjadi pemberita kebenaran Injil-Mu dimanapun berada. Engkau berkati Amerika maupun yang ada di negara kami ini. Kiranya kami walaupun berbeda tempat, berjauhan tempat, tetapi kami bersatu hati untuk senantiasa melayani-Mu, senantiasa bersama-sama mengejar, mencari kebenaran-Mu, hingga kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami boleh senantiasa melekat kehidupan kami melekat kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami pada malam hari ini juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para wakil rakyat, baik yang ada di DPRD tingkat pusat, maupun yang ada di DPRD tingkat 1, maupun di DPRD tingkat 2. Kiranya Engkau memberikan kami pemimpin-pemimpin kami ini, pemimpin-pemimpin yang
rendah hati dan penuh cinta, penuh kerelaan hati, penuh dengan pengorbanan, seperti yang Engkau teladankan kepada kami, memberikan cinta kasih yang besar dan kerelaan untuk berkorban. Kiranya pemimpin-pemimpin kami ini juga mempunyai hati seperti Engkau ketika ada di tengah-tengah kami. Sehingga ketika pemimpin kami mempunyai hati seperti Engkau, mereka tidak akan mentolerir korupsi maupun ketidakadilan di bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kiranya Engkau melindungi bangsa dan negara kami ini, baik di wilayah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun di dalam pertahanan keamanan bangsa kami. Kiranya Engkau senantiasa menopang bangsa dan negara kami ini, dan membawa bangsa dan negara kami ini kepada keadaan ekonomi yang berkeadilan, yang merata di seluruh bangsa kami ini, yang terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak suku bangsa. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah kekayaan dan anugerah dari-Mu. Dan biarlah perbedaan banyaknya suku bangsa, banyaknya pulau ini menjadi kelebihan dari kami untuk senantiasa bersatu padu untuk menjaga toleransi, kekuatan kehidupan di dalam sosial bermasyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di negara kami maupun yang ada di Jerman maupun yang ada di Amerika maupun di seluruh dunia. Kiranya kami orang-orang pilihan-Mu boleh menjadi berkat, menjadi jalan berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Bagikan kasih dan kerelaan berkorban bagi sesama kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini tadi kami boleh merayakan Paskah-Mu, boleh merayakan hari kemenangan yang telah kami terima. Melalui salib-Mu kami boleh menerima keselamatan. Melalui bilur-bilur-Mu kami boleh Engkau selamatkan. Tidak ada lagi kematian, tetapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Dan ampuni apabila ada kesalahan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan hidup kami di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kinar yang sudah memimpin doa syafaat. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Pak Frans dengan judul pujian Agungkanlah. Dipersilahkan Pak Frans. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya, mainkan kecapi dan bersorak baginya, menapaki tahun-tahun berganti. Tangannya menaungi, kasih-Nya menyertai setiap langkah ini.
hidungkanlah nyanyian kemurahannya. Bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersandar padanya diberkati, yang berharap padanya mendapati. Melewati hari-hari berganti, tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Hidungkanlah nyanyian kemurahan, bersorak-soraklah dan tinggikan namanya, sebab dia baik nyata di hidup ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Yang bersandar padanya diberkati, yang berharap padanya mendapati. Melewati hari-hari berganti, tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Tangannya menaungi, kasihnya menyertai setiap langkah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Frans yang sudah menyanyikan pujian penutup untuk minggu ini. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke dalam doa berkat Tuhan yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Ibu Pendeta Caroline Magdalena. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu. Dan kami mengucap syukur karena Engkau sudah mati bagi setiap kami untuk menggantikan kami, orang-orang yang berdosa ini. Karena itu ajari setiap kami untuk tidak lagi
mementingkan kepentingan daging kami, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan, keselamatan, sekolah kehidupan bersama dengan Tuhan, yang semakin hari akan semakin terus mendewasakan setiap kami, membentuk karakter kami, sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat kasih karunia yang melampaui segala akal. Maka diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sekarang ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Caroline Magdalena yang sudah memberikan doa berkat dan juga membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih juga untuk semua tim Sema Adonai yang sudah melayani. Dan terima kasih kepada para jemaat yang sudah mengikuti ibadah online Sema Adonai, baik itu secara live streaming, TikTok, Zoom maupun siaran tunda YouTube. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.